Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana caranya mengembangkan storyboard di Macromedia Flash. Pertama itu, sebelum kita mengembangkannya, kita buat dulu storyboard itu. Kita bisa buat storyboard di Word atau di PowerPoint. Nah, di sini kami buat storyboard PowerPoint. Jadi langsung berupa bentangannya seperti acuan kita untuk Macromedia Flash. Di sini kami mencoba membawa materi diorama Pythagoras. Nah, jadi dalam storyboard Pythagoras ini ada beberapa bagian yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama itu opening atau loading nantinya sebagai pembuka. Kemudian di kedua ada menu yang berisikan ada kompetensi dasar, ada indikator, ada materi, ada soal latihan, kemudian ada judul dan ada gambar. Judul dan gambar ini sebagai optional aja dan kebutuhan. Dimana pada menu ini sebagai acuan kita, acuan dasar kita untuk menuju ke materi-materi kita atau ke slide yang kita seperti tadi dalam kompetensi dasar akan menuju ke slide berikutnya dasar. Dari indikator akan menuju indikator, kemudian ada materi, semua materi, kemudian ini masuk ke soal latihan. Nah, ingat ya teman-teman, tadi ada 6 bagian penting yang harus diperhatikan: opening, menu, kemudian kompetensi dasar, indikator, materi, dan soal latihan. Ini tergantung kebutuhan masing-masing. Oke, langsung kita buka aja Macromedia Flash kita. Ya, selanjutnya pertama sekali itu kita atur dulu skala dari sketch kita buat dimensi 800 pixel dikali 600 pixel ya. Kemudian frame rate nya saya mau 30 fps. Oke, kan sudah. Sekarang ini saya bilang kita pakai 50 tidak. Tadi kan saya bilang ada 6 scene. Nah, ini kan kita lihat suara satu scene. Kita tambahkan dulu scene nya 26. Ini ada panel scene 2, 3, 4, 5, 6. Sama pertama kita kasih nama loading. Kemudian yang kedua menu, sudah kompetensi dasar apa tadi. Kalau diperhatikan teman-teman untuk menuliskan scene ini usahakan huruf kecil di semua untuk mudah penulisan pengodingan nanti. Evaluasi. Oke, udah semua. Sekarang kita buka dulu di sini. Nah, kita buat dulu. Mungkin teman-teman yang biasa menggunakan Photoshop, oke, sekarang kita import dulu template backgroundnya. Udah, layernya udah aktif, layer background, import, stage, ini backgroundnya sesi dasar. Nah, ini kan backgroundnya belum kan? Kita bisa atur juga skalanya di 800 atau di 100 pixel, kemudian di X0 dan di Y0. Oke, udah. Kemudian kita masukkan dulu. Ini kan tadi scene loading kan, berarti kita buat kayak loadingnya bergerak itu. Nah, kita buat layer 2 loading. Dasar kelompok 2 cm bagaimana cara buat bergerak. Rectangle. Udah. Kemudian kita pilih frame-nya, kita klik motion twin. Nah, ini yang porosnya ini kita pindahkan ke kiri kanan, ke kiri, ke sebelah kiri. Nah, supaya pada saat kita memperkecil itu porosnya kan di tengah, kita pilih sebelah kiri. Kemudian mau kita pilih 80, insert keyframe. Nah, tadi ini kita kecilkan dulu. Di awalnya masih kecil. Nah, kemudian di 80 insert keyframe, kita panjangkan ya sebagai akhirnya, maka jangan bergerak dari awal ya sedikit dari belum. Oke, kita coba tes Ctrl plus enter. Nah, seperti ini dia bergerak. Oke, nah ini kan gerak background, sedangkan tadi sudah kita udah masuk background kan. Jadi di frame backgroundnya itu kita panjangkan, kita pilih sampai 50, kita insert keyframe. Oke, dah. Selanjutnya kita tambahkan dulu teksnya ini, apa yang mau dibuat di sini. Kita tambahkan dulu teksnya, tapi sini kita tambahkan layernya, kita text loadingnya, text loading.
kita atur. Audio Jungle. Ini kita matikan Ctrl plus enter. Oke, udah seperti ini dia loading ya. Oke, scene loading telah selesai. Kita masuk ke scene menu. Nah, sama seperti tadi kita buat dulu backgroundnya. Kita buat background di layar background. Audio Jungle. Nah, itu backgroundnya itu kita nggak perlu lagi import dari folder, kita bisa mengcopy langsung aja dari ini. Klik kanan, copy, kemudian kita pastekan Audio di Jungle. menu. Paste di flash. Nah, langsung jadi dia. Kemudian tadi di menu itu kita ada beberapa yang mau kita buat. Pertama, komposisi dasar, indikator, materi, soal latihan, judul dan gambar. Berarti ada 6 ya. Berarti kita buat dulu 6 layer lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 layer. Audio Jungle. Yang kedua itu kita buat tadi komposisi dasar, keahlian kita buat. Kemudian di layer 3 ini kita buat indikator. Di layer 4 kita buat materi. Di layer 5 kita buat evaluasi. Di layer 6 kita buat judul. Di layer 7 kita buat gambar. Kita buat ya. Nah, sekarang kita pilih TNKD. Kita masukkan dulu, kita mau masukkan tombol kompetensi dasar seperti yang ada di PowerPoint tadi. Nah, di sini kita sebenarnya bisa mengimport langsung karena Macromedia Flash ini menyediakan tombol di kamar libraries dan buttons. Nah, ini dia. Nah, tapi ada juga kita lebih mudah, kita juga bisa langsung kopinya dari PowerPoint dari storyboard kita. Kita copy langsung, kita copy, kemudian kita pastikan. Nah, ini dia. Dia harus di layar KD teman-teman. Layar KD ini terus aktif. Nah, mulai kita atur. Sini. Oke, selanjutnya di indikator. Kita copy lagi. Indikator, kita copy. Kita pastikan layar indikator aktif, kemudian pastekan. Kemudian kita mulai materi, kemudian kita kopikan, pastikan layar materi aktif, kemudian kita pastekan. Nah, kita pindahkan, kita atur. Nah, kemudian evaluasi begitu juga, kita copy, pastikan layar evaluasi aktif, kemudian kita pastekan. Nah, kita atur lagi. Nah, ini kan sebelumnya masih belum bisa diklik ya teman-teman. Nah, supaya kita bisa kliknya, mengkliknya di setiap tombol-tombol ini, kita convert dulu dia ke simbol. Convert ke simbol. Nah, kita ganti TBL KD namanya. Oke, aktif button aktif. Oke, juga indikator. Oke, simbol TBL indikator. Oke, kemudian materi. Convert simbol TBL materi. Convert simbol TBL evaluasi. Oke. Selanjutnya, oh ini tadi layar judul kita siap. Layar judul kita copy lagi, copy kan, kemudian pastikan layar judul aktif, kemudian kita pastekan, paste input, pastekan. Nah, kemudian gambarnya juga, layar gambar aktif, kita copy, kemudian kita pastekan.
selanjutnya, nah tadi kan udah bisa diklik, tapi kan dia belum mengarahkan klik mana gitu. Kita atur lagi, kita klik kanan, kita tambahkan actionnya. Nah actionnya itu yang pertama itu kita aktifkan dulu tombolnya moving of on, baru rilis, dia rilis kemana, dan kita juga lihat global function, timeline control, go to and stop. Nah kemana jadi tadi, berarti kita bagi ke sini tadi oke, kita cek apa dia apa, ada error tidak. Oke, begitu juga dengan indikator action, kita hidupkan tombolnya, baru rilis, kemudian mengarah ke mana, selanjutnya dia akan berhenti di indikator. Oke, satu itu artinya aktif. Kemudian action lagi, global function, moving to control on release, go to and stop. 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 Frame materi. Oke. Evaluasi action, titik control on release, global function, timeline control, go to and stop, evaluasi. Oke, yang berhasil. Kemudian di kali ini kita kasih aja dulu tanda yang contoh ini sini ya, ini tadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar, oke, masuk indikator. Kita mau melihat keberhasilan dari tombol-tombol dari kita tadi. Kita mengarahkan ke file ke scene berikut. Materi, soal latihan. Lihat. Dan kita tes. Oh, ternyata ini belum berhenti. Nah, jadi ini kita berhentikan dulu dia di scene loading ini. Kita tambah actionnya supaya dia bisa berhenti. Actionnya tambah go to and stop. Nah saat dia dibuka dia otomatis berhenti ke frame menu. Oh maaf tuh. Oke, cek nggak ada error. Kita simulasikan lagi. Oke, nah saat dia diklik kompetensi dasar, dia akan kompetensi dasar. Nah saat dia kita coba lagi. Saat dia diklik ke indikator, mengarah ke indikator, kita cek lagi. Saat dia ke materi, mengarah ke materi. Mulai cek lagi bagaimana dengan soal latihan. Masa kita soal latihan, dia menggunakan soal latihan. Oke, sekian dari video saya. Selanjutnya akan diceritakan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan mengerjakan scene kompetensi dasar. Loading dan menu tadi sudah dikerjakan oleh saudara Renaldi. Nah, kita lihat dulu storyboard kita. Nah ini dia, jadi ada background, ada shape kompetensi dasar, ada isi, terus ada tombol menu, gambar rumah, dan ada ini lapisannya ya. Oke, kita lembar kerja makro media flash. Ini pertama background, kita buat layernya, ada isi, ada KD, ada lapisan, ada tombol. Nah, kita copy backgroundnya, ini Ctrl C. Setelah itu kita klik di luar kerja kita, paste. Nah ini dia. Nah setelah itu di layer berikutnya nih KD kita
copy dia yang ini ya, Ctrl C, terus kita klik kanan, paste, terus kita sesuaikan gambar ukurannya, klik menu ini free transform tool. Oke, selanjutnya di layer isi kompetensi dasarnya kita kopikan, kita pastikan dia. Kita atur. Oke. Selanjutnya apakah dia sudah pas dengan storyboard kita? Oh tidak, ini harus begini ya. Jadi kita sesuaikan dulu. Oke, selanjutnya di layer berikutnya ini ada lapisan, kita buat yang mana dia. Nah ini ya, kita Ctrl C, kita copy, terus kita klik di kanan, di luar kerja kita pastikan kita atur di posisinya ke sudut kanan bawah. Oke, setelah itu di layer berikutnya tombol menu yang gambar rumah ini ya, kita Ctrl C, terus kita kanan, paste, terus kita seret ke sini, kita atur ukurannya. Sudah, kita lihat dulu dengan storyboard kita. Ini dia. Oke, sudah hampir sama. Langkah selanjutnya kita mau jadikan tombol home ini jadi jika kita klik dia akan beralih ke sign, ke scene ini menu. Bagaimana caranya? Kita jadikan dulu ini, kita jadikan tombol, kita klik kanan, kita convert to symbol, kita buat namanya tombol, kita singkat TBL, kita buat namanya menu, tombol menu. Kita pastikan dia centang button, terus dia posisinya pada saat ditekan dia di tengah ya, kita klik oke. Oh, nama itu sudah ada, kita buat pertama. Oke, selanjutnya kita jadikan dia actionnya. Ini kita klik gambar tambah ini, terus global function kita on kan dulu dia di movie clip control, centang on, klik 2 kali release, terus pindahkan kursor di sebelah kurung kurawal, kita klik tambah lagi, terus pilih global function, terus timeline control, terus kita pilih perintahnya go to and stop. Berarti dia kita mau jadikan setelah diklik ke scene mana gitu ya. Kita buat tanda kutip 2, terus ke scene menu, buat tanda kutip 2, terus 1. Udah, kita lihat dulu dia, ngecek dengan ini sintaknya ini ya, cek, kita klik kiri. Oke, ini berarti tidak error ya, kita klik oke.
cara menceknya ini lembar Macromedia Flash kita ini dengan kontrol enter. Nah ini dia, jadi ini menu. Jadi kita buat komponensi dasar. Oke, ini tadi yang kita kerjakan. Terus kita tekan tombol home. Nah sudah kembali dia. Indikator belum kita kerjakan. Oke, next kita kerjakan indikator. Nah mana dia, ini kurang lebih hampir sama dia, cuman isinya yang berbeda. Jadi gampang saja teman-teman, kita buat dulu dia layernya background. Nah kita copy aja dari KD tadi ya, Ctrl C, terus salah, kita pastikan di indikator, klik kanan, paste in place. Berarti artinya apa yang kita copy tadi dipastikan di lembar kerja kita ini sesuai dengan yang di copy itu tempatnya gitu ya. Selanjutnya ini indikator kita copy dari storyboard, Ctrl C, terus pastikan dia atur ukurannya. Oke, kita tambah layernya, kita buat namanya isi. Sesudah itu kita copy dari storyboard, kita klik kanan di luar, pastikan, terus kita coba misalnya render. Wih, indikatornya kenapa tidak nampak? Oh ini ya, jangan lupa untuk memindahkan. Oke, dia. Terus ini tombol home, tombol menu. Berarti kita copy dari sini aja. Dari mesin kompetensi dasar, terus kita, karena ini tadi sudah ada sintaknya, jadi untuk lapisan dan Audio Jungle. tombol itu kita kopikan dia, Audio Jungle. terus kita ini kita hapus dulu, kita paste in place. Audio Jungle. Nah, kita coba lihat ya, kita kontrol enter, apakah dia berguna action yang kita kerjakan. Ini tadi yang pertama, kompetensi dasar sudah kembali, ini indikator. Oke, sudah kembali ke tombol menu ya teman-teman. Oke, selanjutnya jelaskan oleh saudara Leni. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat storyboard materi dalam bentuk PPT dengan bantuan aplikasi Macromedia Flash. Untuk loading menu, KD dan indikator itu sudah dijelaskan oleh saudara Renaldi dan Walmar. Di sini saya lanjut dengan penjelasan materi. Kita buka langsung materi. Begini tampilannya. Langsung kita buka PPT-nya. Ini untuk materi yang pertama, kita copy, terus kita pindahkan ke flash, kita klik export, klik Ctrl V, kemudian kita atur,
untuk mempersingkat waktu langsung jadi ya, tidak perlu rapi-rapi kali dan mempersingkat. Terus kita copy ini gambarnya, kita copy, pindahkan ke flash juga. Harus ke judul ya. Harus ke judul. Dan ke background. Oke, kita transform ya. Kita kecil fontnya. Kecil gambarnya. Saya ini juga teman-teman bisa klik sendiri gimana maunya. Itu juga, jadi saya tidak terlalu rapi-rapi kali saya buat. Langsung ke ini icon home. Nah, buat teman-teman kalau di PPT-nya belum ada icon home, next dan back, itu teman-teman harus mendownloadnya. Nah, kalau sudah terdownload, nanti cara membuatnya itu dari kita pilih file. Kalau misal dari downloadan ya, tidak ada di PPT, kita buka dari file, terus kita import to state. Nanti teman-teman pilih di mana file tadi hasil downloadan itu tersimpan. Setelah itu kita pilih open, seperti itu caranya. Nah, ini karena saya sudah ada di PPT, saya tinggal gampang saja, tinggal kita copy saja. Kita copy, kita pilih ke flash, kita pilih ke flash, paste, kita letakkan. Ini posisinya ini juga teman-teman terserah mau meletakkan posisinya di mana, nyamannya juga, gimana nyamannya, gimana bagusnya. Copy juga, baru kita paste tadi gambarnya di atas, kita pindahkan ke sisi sini. Itu kita atur untuk ukurannya. Menurut saya lebih suka kalau ikon-ikon seperti ini dia kecil saja, jangan terlalu besar supaya lebih cantik gitu. Manis ya. Tidak suka begitu besar sekali. Nah, oke. Kita lanjut ke next. Itu juga tinggal copy. Ini hampir semua sih langkah-langkahnya seperti itu, bersama semua. Pasti situ kita atur juga mana mau besar seperti ini atau dikurangin lagi boleh. Seperti juga ya. Nah, kalau di frame 1 itu kita tidak memerlukan icon back karena dia kan masih awal, masih frame pertama, jadi tidak perlu. Oke, nah sekarang kita mau membuat actionnya. Nah, untuk membuat actionnya itu kita klik kanan, convert to symbol, kita ganti menjadi tbl underscore menu button, kita pilih tengah, baru kita oke, boleh kita enter pun boleh. Begitu juga untuk icon next, klik kanan, convert to symbol, kita ganti menjadi tbl underscore next button, itu tengah, terus kita klik oke. Nah, untuk mengaktifkannya, home dan next ini kita mulai dari home ya, kita klik kanan, kita pilih actionnya,
Terus di sini tanda tambah ini kita klik, kita pilih global function, habis itu movie clip control, habis itu kita klik on. Nah, habis itu kita double klik release. Oke, nah di ujung kurung perawal ini kita letakkan kursornya, terus kita pilih lagi tanda tambah, kita pilih lagi global function, timeline control, baru kita pilih go to and stop. Nah, di sini kita ketik tanda petik 2 menu tanda petik 2,1 karena dia di frame pertama. Itu kita tutup ya. Oke, itu untuk home. Nah, kita lanjut untuk nextnya. Kita klik kanan juga sama pengerjaannya, kita klik action, tanda tambah ini, global function, movie clip control, terus kita klik on juga terlebih dahulu, baru kita release. Nah, di sini double klik ini kita taruh kursor dulu sama, terus kita tanda tambah global function, timeline control. Di sini kita pilih next frame. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, itulah untuk di frame pertama. Nah, untuk frame kedua tinggal kita drag aja dari sini. Kita drag sampai ke sini. Habis itu kita klik kanan, kita insert keyframe. Oke. Nah, ini untuk frame yang kedua. Setelah itu kita boleh hapus satu-satu. Misalnya kita hapus ini, tinggal kita delete. Nah, ini terus kita boleh langsung kita copy untuk materi yang kedua. Kita copy ini, misalnya kita copy itu. Yang susah sekali mengcopinya, nanti kontak-kontak jadi susah. Kita copy, kita pindahkan ke file ya, ke judul ya teman-teman ya, harus ke judul itu ya, lalu kita paste. Itu kita pindahin, kita atur juga tulisannya misalnya gitu. Nah, kita copy saja dulu, nanti kita edit, nanti kita atur letaknya, posisinya. Terus kita ambil dia segitiganya, kita copy, paste, atur juga ini untuk besar kecilnya. Di sini untuk pengaturan ini sangat dibutuhkan ke kreativitas kita ya, kreativitas kita dalam pengaturannya. Setelah itu kita ambil lagi misalnya kita copy ya, kita pindahkan, paste di sini. Ini salah tanda-tanda aja nih. Ya, harus semua itu baru pasti. Oke, baru dapat ya. Kita pindah deh, kita kecilkan lagi, kita atur ya, saya bilang disini sangat dibutuhkan ke kreativitas kita dalam pengaturannya. Ini saya cepat ya supaya mempersingkat waktu juga. Terus ini sudah kita dan mari kita perkecil kembali lagi sini.
sesuaikan dengan tadi tulis di PPT. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Perkecil lagi gambarnya. Perkecil. Kurang. Kreativitas dalam pendidikan. Nah, kalau ini kan tidak perlu bisa kita lebih gampang. Apa di situ tuh kan? Email situ. Atur. Sini. Oke, lagi apa lagi yang kurang? Oh, gambarnya ya. Kecil, oke. Mana pasti. Terus kita jalan dulu ya. Ambil dulu dia. Ini saya buatnya nggak terlalu dik, saya perhatikan teman-teman juga. Ini kita mau kasih waktu juga. Di kantor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat desain-desain soal latihan yang ada di storyboard ke Macromedia Flash dengan hasil seperti ini. Nah, ini hasil ending yang akan kita peroleh nantinya di Macromedia Flash. Cara yang pertama yaitu kita buka dulu Macromedia Flash. Nah, kemudian kita masuk ke menu latihan yang udah kita sediakan. Kemudian kita import backgroundnya. Kemudian kita atur ukurannya 800 dikali 600. Setelah kita mengatur background sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, kemudian kita tambahkan layernya. Nah, kita beri nama layer start. Kenapa layer start? Karena saya akan menambahkan tombol start yang seperti ada di storyboard dan saya masukkan ke Macromedia Flash. Pertama kita copy dulu di PPT. Kemudian kita copy paste di Macromedia Flash di layer start ya. Kemudian kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita mau.
Selanjutnya kita tambahkan layer selanjutnya, yaitu untuk layer menu. Nantinya kita berikan tombol, dimana di saat kita mengklik tombol itu kita akan kembali ke menu awal. Nah, caranya sama seperti tadi, kita kembali ke PPT, kemudian kita copy. Ini kan udah kita rancang di storyboard kita, kemudian kita paste di layer menu. Kemudian kita atur lagi ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Kemudian kita blok layer kedua. Setelah itu kita klik kanan, kemudian kita pilih insert blank keyframe. Nah, selanjutnya di storyboard kita itu kan masuk ke soal pertama. Nah, dengan latar yang berbeda, jadi kita masukkan dulu backgroundnya. Kemudian kita pilih background yang kita mau. Nah, sesuai dengan storyboard kita, background yang saya pakai yang ini. Nah, kita masukkan, kemudian kita atur ukurannya dengan ukuran 800 dikali 600. Kemudian kita tambahkan layer untuk memasukkan teks-teks yang ada pada soal. Nah, di storyboard itu kan udah ada soal-soalnya. Biar gampang kita tinggal copy-nya. Nah, mengcopy-nya itu pada layer teks. Nah, untuk tulisan soal kita tinggal copy pada storyboard. Kemudian kita paste di Macromedia Flash pada layer teks. Kemudian kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Dan kita atur tata letaknya sesuai dengan storyboard yang telah kita buat. Selanjutnya, kita masukkan soal yang telah kita buat di storyboard. Kita blok, kemudian kita copy. Setelah itu kita paste di Macromedia Flash di layer text. Nah, ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ataupun sesuai dengan storyboard yang kita buat. Kemudian kita juga bisa mengatur tata letak, kemudian rata kiri kanan teks ataupun soal yang kita buat sesuai dengan storyboard yang telah kita buat. Nah, di sini kita bisa mengatur rata kirinya. Kemudian setelah itu kita buat optionnya. Option A, B, C, setelah itu option D sesuai dengan storyboard yang telah kita buat. Kemudian kita masukkan optionnya. Nah, di sini kita copy aja dari storyboard yang telah kita buat. Nah, di sini kan pada option A itu jawabannya 9 cm. Kita tinggal copy aja ke Macromedia Flash. Begitupun selanjutnya untuk option selanjutnya. Pada option C kita isi 25 cm, kemudian pada option D kita isi 68 cm. Selanjutnya kita atur tata letaknya. Nah, tata letaknya ini juga udah kita pelajari pada kelompok sebelumnya.
Nah, agar backgroundnya ini nggak bergeser waktu kita blok, caranya kita sembunyikan dulu backgroundnya supaya di saat kita membloknya itu lebih mudah untuk mengatur tata letak option ataupun tulisan yang akan kita blok. Nah, pengaturan tata letaknya ini udah kita pelajari ya teman-teman pada materi sebelumnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Kemudian kita atur agar option-optionnya itu sejajar sesuai dengan storyboard yang telah kita buat. Audio Jungle. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, kita blok layer yang ketiga, kemudian kita klik insert keyframe agar dia mengikuti Audio Jungle. frame sebelumnya, yaitu pada soal pertama. Kita tinggal memasukkan ganti soal keberapa, kemudian soalnya, kemudian option-option yang akan kita pilih. Kita lanjut sampai dengan soal yang terakhir dengan tahap-tahap seperti itu. Nah, ini untuk soal yang terakhir yaitu soal kelima. Kita atur tata letaknya juga. Ini tinggal copy paste dari storyboard yang telah kita buat. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, soalnya juga kita tinggal ganti, kita copy dari storyboard yang telah kita buat yaitu dari PPT. Kita blok, kita copy, Jungle. kemudian kita paste di storyboard. Kita paste di Macromedia. Audio Jungle. Kemudian kita tinggal mengatur tata letaknya sesuai dengan yang kita mau ataupun sesuai dengan storyboard yang telah kita buat. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Seperti tahap-tahap sebelumnya, kita atur tata letak soal ataupun option sesuai dengan storyboard yang telah kita buat. Audio Jungle. Audio Jungle. Kemudian kita tinggal copy option pada storyboard option A, kita copy, kemudian kita paste di Macromedia Flash. Begitupun dengan option-option selanjutnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
agar mempermudah kita dalam mengatur tata letak, kita sembunyikan dulu backgroundnya, kemudian mempermudah kita kan jadinya untuk memblok soal ataupun option-optionnya di saat kita mengatur tata letaknya. Audio Jungle. Selanjutnya kita blok frame yang ke-7 untuk hasil skornya nanti. Di sini kita insert blank keyframe. Kemudian kita import backgroundnya sesuai dengan yang kita mau ataupun sesuai dengan storyboard yang telah kita buat. Kemudian kita atur ukuran backgroundnya seperti tadi, ukuran 800 dikali 600. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol-tombol yang telah kita masukkan tadi. Nah, pertama tombol start kita buat dulu menjadi simbol, connect to simbol, kemudian kita buat namanya tombol start. Jangan lupa itu tipenya kita buat jadi button. Kemudian begitu juga untuk yang tombol home. Kita convert to simbol, kemudian kita buat namanya tombol awal. Audio Jungle. Jangan lupa tipenya button juga. Nah, setelah kita aktifkan menjadi tombol, kita masukkan action. Kita aktifkan dulu tombolnya pada actionnya. Audio Jungle. Dengan cara itu klik global function, kemudian movie clip control, kemudian kita pilih yang on. Audio Jungle. Setelah itu kita pilih yang release, kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya pindah ke kurung kurawal yang di depannya. Audio Jungle. Kita pilih, kita masukkan function global function, kita masukkan time control, kemudian kita pilih go to and stop. Audio Jungle. Nah, kita mau pergi dan berhenti di, kita buat petik, kemudian scenes latihan yang kedua. Nah, kita cek dulu error atau enggak, kemudian berhasil, kemudian kita tutup. Nah, begitu juga dengan tombol home. Kita masukkan actionnya. Pertama kita aktifkan dulu tombolnya, masukkan global function, kita pilih global function, kemudian kita pilih movie clip control, kemudian klik on, kemudian klik release 2 kali, kemudian kita pilih lagi global function, masukkan timeline control, kemudian pilih go to and stop. Kemudian kita masuk ke scenes, kita pengen balik ke scenes menu, ke scenes menu. Audio Jungle. Oke, kita cek berhasil, kita tutup. Kemudian untuk setiap option kita aktifkan dulu, kita ubah dulu menjadi button, tombol, convert to symbol, kemudian kita beri nama tombol A, kemudian jangan lupa tipenya button, kemudian klik OK. Begitu juga dengan tombol-tombol selanjutnya untuk semua tombol. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah semua tombol udah kita aktifkan, kemudian kita masukkan actionnya. Pertama, kita aktifkan dulu tombolnya seperti tahap sebelumnya.
klik global function, kemudian movie clip control, kemudian klik on, kemudian klik release 2 kali, kemudian kita pilih waktu global function, time control, kita pilih next frame, Audio Jungle. karena di saat kita mengklik option itu kita akan berpindah ke frame selanjutnya. Kemudian biar gampang kita copy aja sintaksnya itu, baru kita paste di button-button yang lain. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, selanjutnya untuk jawaban benar kita tambahkan sintaks pada actionnya, Audio Jungle. yaitu kita beri nilai plus plus titik koma. Audio Jungle. Nah, ini untuk setiap option yang jawabannya benar. Jadi pada soal pertama, jawaban benar itu ada di option B. Kemudian pada soal kedua, jawaban benarnya itu ada di option C. Jadi kita tambahkan sintaks nilai plus plus titik koma. Audio Jungle. Audio Jungle. Kita lakukan untuk semua soal dengan sintaks seperti itu. Audio Jungle. 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 Kemudian kita masuk ke frame terakhir, kita buat tulisan hasil Anda. Audio Jungle. Audio Jungle. Kemudian kita atur tata letaknya sesuai dengan yang kita mau ataupun sesuai dengan storyboard yang kita buat. Kemudian kita copy dan paste. Audio Jungle. Kemudian Audio Jungle. kemudian kita ubah dia menjadi dynamic text. Audio Jungle. Audio Jungle. Kemudian kita buat lagi tulisan benar. Audio Jungle. Ini tipenya
static text ya. Untuk yang nanti terisi baru dia jenisnya dynamic text. Kemudian kita copy, kita paste, kemudian kita atur tata letaknya, kemudian kita ganti menjadi salah. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, agar mengatur tata letaknya lebih mudah, kita bisa menyembunyikan backgroundnya seperti biasa. Kemudian kita copy benar dan salahnya, kemudian kita paste. Audio Jungle. Audio Jungle. Kemudian kita ubah bentuknya, tipenya menjadi dynamic text untuk yang benar. Kemudian begitu juga untuk yang salah. Kita ubah menjadi dynamic text. Kemudian tulisan yang ada di kolom kita hapus. Dan kita atur tata letaknya. Kemudian kita kembali ke frame yang kedua. Untuk soal pertama, kita beri action pada backgroundnya, yaitu nilai var nilai sama dengan 0. Kemudian pada frame yang terakhir kita masukkan juga action pada backgroundnya, yaitu seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu skor dikali nilai sama dengan nilai dikali 20. Audio Jungle. Kemudian kita copy tombol button yang ada di frame pertama, kita copy. Kemudian kita masuk ke frame yang terakhir, kita paste in place, artinya kita meletakkannya di tempat yang awal seperti di frame pertama. Audio Jungle. Kemudian jangan lupa untuk kolom benar yang tipe dynamic text kita masukkan var-nya itu benar. Kemudian untuk yang salah kita masukkan var-nya juga salah. Kemudian untuk yang hasil Anda kita masukkan var-nya skor. Audio Jungle. Untuk hasilnya kita tekan Ctrl plus Enter. Nah, ini hasil yang telah kita buat di Macromedia Flash. Kita coba ke soal latihan. Kita klik B, C, B, A, C. Nah, benarnya 5, salahnya 0. Nah, setelah itu kita bisa kembali dengan mengklik tombol Home. Audio Jungle. Peace.